Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya perwakilan dari kelompok 1 ingin menjelaskan mengenai konsep basic mengenai software testing ataupun gimana caranya testing di cara dasar mengenai software testing. Kita lanjut. Di sini kami ada beberapa kelompok, yaitu ada Anggi, yaitu saya sendiri Aditya Agustian, terus Agni Reza Rustias. Lalu pertama ada Anggi sebagai ketua kelompok, lalu ada saya sendiri sebagai pemateri sekaligus anggota kelompok dari kelompok 1 ini, saya Aditya Agustian. Lalu ada anggota kelompok kami yaitu Agni Reza dan juga Tias Witianti. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa sih itu konsep dasar sistem. Lalu apa sih itu sasaran pengujian sistem itu seperti apa. Lalu ada prinsip pengujian, lalu ada testabilitasnya dalam suatu sistem. Kita lanjut mengenai konsep dasar penguji sistemnya. Apa sih itu konsep dasar? Yaitu menekankan suatu prosedur atau menekankan pada suatu komponen atau elemen dalam suatu pengujian dari sistem sendiri yang begitu menarik bagi perekayasa atau programmer perangkat lunak. Pada proses perangkat lunak ini, pertama-tama harus berusaha membangun suatu perangkat lunak dari konsep abstrak ke implementasi. Jadi sebelum mengimplementasi suatu perangkat lunak, kita harus membuat konsepnya terlebih dahulu. Mau apa sih kita membuat sistem? Untuk siapa? Sasarannya untuk siapa? Seperti itu. Lalu selanjutnya ada mengenai sasaran dalam pengujian sistem. Di dalam menurut klaim Myers menyatakan aturan yang berfungsi sebagai sasaran. Pertama itu ada pengujian. Nah, pengujian itu suatu proses eksekusi pada suatu program dengan maksud menemukan kesalahan. Jadi setelah kita membuat suatu rancangan sistem, lalu kita mengimplementasi, kita harus melakukan pengujian. Apakah sistem tersebut tidak ada kesalahan atau tidak. Lalu setelah pengujian ini selesai, kita melakukan test case. Apa sih test case? Test case adalah yang memiliki probabilitas tinggi untuk menemukan suatu kesalahan atau error pada suatu sistem tersebut. Jadi test case ini untuk menemukan apakah sistem itu berjalan dengan baik atau tidak. Jadi di sini menjelaskan kesalahan yang belum ditemukan pada sebelumnya. Jadi sebelumnya itu ketika di pengujian ini tidak ada yang salah, ketika di tes case ini akan diuji kembali. Apakah di tes sebelumnya itu apakah sudah benar-benar tidak ada kesalahan atau tidak. Ketika tidak ada kesalahan, maka lanjut ke test case. Lalu setelah test case-nya berhasil tidak ada kesalahan, maka dilanjutkan pengujian yang sukses. Apa sih itu pengujian yang sukses itu? Yaitu untuk mengungkapkan semua kesalahan. Jika di suatu sistem tersebut terdapat semua kesalahan itu, jadi semuanya ditemukan di sini, pengujian yang sukses ini. Jika kesalahan tersebut tidak terdeteksi, maka sistem tersebut berjalan dengan sangat baik. Kita lanjut. Yang selanjutnya ada prinsip suatu pengujian. Jadi di pengujian sistem secara dasar ini, pertama itu adalah semua pengujian itu harus dapat ditelusuri sampai kebesaran pelanggan. Jadi di suatu pengujian ini ditelusuri terlebih dahulu untuk siapa sasaran pelanggan ini, untuk siapa. Seperti itu. Seperti contohnya seperti di e-learning UBP dan
SIPT. Nah, sasaran ini untuk mahasiswa, dosen, dan kaprodi salah satunya. Itu sasarannya. Setelah ini, lalu ada pengujian harus direncanakan lama sebelum pengujian itu dimulai. Jadi, sebelum pengujian itu dimulai pengujiannya, kita harus merencanakan dulu apa yang mau diuji sistem tersebut. Misalkan di SIPT itu contoh ada learning UBPJBOC, yaitu untuk uji coba absen di e-learning atau penguploadan tugas di e-learning. Itu apakah sistem itu berjalan dengan baik saat penguploadan maupun absen. Jika berhasil, maka sistem tersebut akan ada suatu alert ataupun pop-up, maka absen itu berhasil. Setelah ini sudah, maka prinsip Pareto berlaku untuk pengujian perangkat lunak. Pareto itu untuk pengujian yang harus dimulai dari yang kecil. Pengujiannya seperti itu. Jadi pengujian ini harus prinsipnya di Pareto. Selanjutnya ada prinsip pengujian. Di sini pengujian harus mulai dari yang kecil, yang berkembang pengujian yang lebih besar. Dan dalam sistem tersebut, setelah kita mengimplementasikan, maka akan melakukan pengujian. Dan kita harus mengecek dari yang kecil hingga yang besar, seperti itu. Seperti yang BOC, dari yang kecil saja. Untuk absen di BOC dan penguploadan tugas, seperti itu. Lalu pengujian yang mendalam, tidak mungkin, gitu kan ya. Maksudnya dari pengujian yang mendalam tidak mungkin ini, pengujian yang memang dalam tidak mungkin. Jadi di sini tuh mendalam pengujiannya itu. Lebih dalam lagi pengujiannya hingga jika tidak mungkin dilakukan, maka pengujian ini dilanjutkan ke selanjutnya untuk menjadi paling efektif. Jadi pengujian ini untuk menjadikan sistem ini lebih efektif. Pengujiannya harus dilakukan oleh pihak ketiga yang independen. Itu selanjutnya kita akan membahas mengenai sasaran dalam pengujian. Pertama itu ada operabilitas. Jadi operabilitas itu ini berfungsi untuk ini ya, Glenn Myers ini ya. Operabilitas ini semakin baik dia bekerja, semakin efisien yang dia diuji. Jadi semakin misalkan BOC bukan SPT itu kita contoh KRS. Jadi KRS itu jika dia bekerja dengan baik, maka semakin efisien juga untuk diuji. Lalu ada observabilitas. Observabilitas itu apa yang Anda lihat adalah apa yang Anda uji. Jadi apakah uji tersebut ada yang ganda atau tidak, seperti itu. Lalu kita cek kontrabilitas. Jadi kontrabilitas itu semakin baik kita dapat mengontrol perangkat lunak, semakin banyak pengujian yang terotomatisasi dan optimal. Jadi ini tuh untuk mengecek suatu mengontrol gimana mengontrol perangkat lunak tersebut. Lalu ada dekomposibilitas. Dekomposibilitas itu mengontrol ruang lingkup pengujian. Jadi kita tuh dapat lebih cepat mengisolasi suatu permasalahan untuk menyelesaikan problem solving di suatu sistem tersebut. Jadi kita bisa melakukan pengujian kembali secara lebih halus. Jadi lebih perlahan-lahan untuk pengujian tersebut. Lalu ada dimaksud dengan kesederhanaan. Kesederhanaan ini semakin cepat yang diuji, semakin sedikit
kita dapat mengujinya itu. Lalu ada stabilitas. Stabilitas itu apa sih? Semakin sedikit perubahan, maka semakin gangguan dalam pengujian. Jadi isi di sini maksudnya tuh semakin sedikit perubahan itu, jadi jangan sedikit untuk perubahan. Jika misalkan untuk mengikuti zaman saat ini sedang pandemik, jadi perkuliahan menjadi daring. Jadi di dalam pembaharuan sistem tersebut harus dilakukan seperti sistem BOC dan SIPT. Gimana caranya pembelajaran di perkuliahan itu tetap berjalan dengan baik, dan disitulah untuk melakukan perubahan. Lalu di sini ada verifikasi. Nah, verifikasi itu rangkaian aktivitas yang untuk memastikan bahwa perangkat lunak ini tepat untuk mengimplementasikan suatu fungsi tersebut. Misalkan implementasi sistem KRS di SIPT. Verifikasi seperti apa kita melakukan? Pertama kan kita mengsilang ataupun menandai apa yang kita ingin dimasukkan ke KRS. Misalkan semester 5 semua. Jadi kita submit, lalu dari wali dosen sendiri untuk melakukan verifikasi. Lalu ada validasi. Nah, validasi itu rangkaian aktivitas yang berbeda yang memastikan bahwa perangkat lunak yang dibangun tersebut ditelusuri ke persyaratan pelanggan. Apakah kita membangun produk itu benar atau tidak? Itu. Jadi di sini tuh dicek. Seperti KRS, kita cek dari wali dosen sendiri apakah ini dia benar-benar mengambil ini atau tidak. Jika dia benar-benar mengambil semester 5, maka wali dosen sendiri meng-ACC-kan. Itu bisa dengan validasi dalam KRS di SIPT. Lalu saya mengambil studi kasus mengenai web Symbion yang ada di salah satunya. Saya mengambil studi kasus Universitas UI, Universitas Indonesia sebagai sistem pendidikan. Jadi di sini ada hasil tesnya, di sini test case-nya, di sini ada use case-nya. Jadi di sini ada staff divisinya, manajernya, dia bisa mengakses apa saja. Itu. Kita bahas yang ini. Baik, ini saya mengambil contoh ya, Symbion untuk ke pengujian sistem oleh sistem Symbion ini. Jadi Symbion itu adalah sistem informasi manajemen beasiswa online. Ini saya mengambil dari Universitas Indonesia ya. Saya mengambil ini, saya hanya mengambil gimana cara pengujian sistemnya. Jadi yang pertama itu kita di sini use case-nya teman-teman. Nah, jadi use case mahasiswa ini dia bisa mengakses apa? Dia bisa mengajukan beasiswa, mengatur profil mahasiswa. Lalu ada staf divisi Mahalum. Jadi dia bisa mengakses mengatur profil mahasiswa, mengatur data sponsor, mengatur data beasiswa, lalu mengatur dokumen administrasi dan membuat ringkasan distribusi beasiswa. Lalu ada staf kemahasiswaan. Jadi staf kemahasiswaan ini bisa mengakses mengatur data sponsor, mengatur data beasiswa, mengatur dokumen administrasi, dan juga ringkasan distribusi beasiswa. Lalu ada manajer koordinator. Jadi dia bisa menyetujui, dia mengaseskan apakah mahasiswa tersebut layak untuk mendapatkan beasiswa atau tidak, dan juga rektor. Nah, lalu saya langsung saja. Nah, di sini adalah test case. Test case ini dia ngambil dari sini teman-teman, dari use case-nya. Di sini memang kurang lengkap ya, harusnya lebih lengkap. Jadi di term ini 1 sampai 20 ini dia keterangannya dia bisa login, melihat profil mahasiswa, ubah profil mahasiswa, simpan, load.
dari SIAKNK batal, kita bisa membatalkan daftar mahasiswa tapi dengan logout. Jadi di sini tuh use case graph ini untuk menggambarkan aktivitas pada aktor mahasiswa. Graph ini dibuat asumsi seluruh proses hanya berjalan searah, tidak hanya searah. Contoh teman-teman, misalkan dari satu kita login, lalu kedua kita melihat profil mahasiswa, kita mau bisa melihat profil, lalu ketiga itu ubah profil mahasiswa, kita bisa 1, 2, 3, 4 kita bisa simpan, lalu load dari SIAKNK 5, lalu kita ke 5 ataupun langsung ke 7 itu kita bisa daftar beasiswa langsung. Lalu nomor 8 itu lihat detail beasiswa, kita bisa melihat detail beasiswa apa itu informasinya, misalkan beasiswa UKT UPP Karawang misalkan seperti itu, di detailnya ada informasinya seperti apa, lalu itunya apa, persyaratannya apa saja. Lalu 8, 9 misalkan 8, 9 itu mengajukan beasiswa, lalu 10, 9 di 9 12 atau 12 batal. Kalau misalkan kita mau simpan itu jadi 9, 11, 13 itu daftar pengajuan beasiswa seperti itu. Lalu 4, 11, 13, 14 itu melihat detail pengajuan beasiswa. Lalu upah pengajuan, lalu kita dari 16 itu 16 14, 15 kembali 11, simpan 13, daftar pengajuan beasiswa 18, simpan 17, ubah pengajuan, kita ubah pengajuan lalu simpan, lalu 20 logout gitu. Jadi dari sini ke 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 sini ini ke sini. Jadi dari atas sampai bawah itu harus satu jalur teman-teman untuk menentukan node dari graph. Setelah kita sudah menentukan itu, kita membuat path-nya, path arusnya. Jadi arus pertama itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 20. Nah ini cara login misalkan ataupun pengajuan ketika dia ingin mengajukan beasiswa. Kita cek di sistemnya dia berjalan dengan lancar atau tidak, seperti itu. Jika berjalan lancar, maka di sini diberikan keterangan bahwa sistem tersebut berhasil. Seperti itu. Nah, sampai banyak teman-teman. Seperti ini test case-nya. Lalu setelah menemukan path-nya, kita melakukan edge, ditambahkan. Ini path-nya kita sudah ditemukan, lalu jumlah edge-nya itu ada berapa? Kita hitung di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ini 12. Lalu kita dikelompokkan di sini 1, 2, itu kedua, 2 ketiga, 3 keempat, 8 ke 9, 9 11. 11 ke 13, 13 14, 14 15. Jadi kita disatukan jadi teman-teman. Edge yang ditambahkan. Di ini rumusnya, E-nya 29, N-nya 20, nilainya ada 20. Di jumlah dari ini ada 20. Ini pengujian melakukan dengan test case. Gimana sistem tersebut berjalan atau tidak. Nah, di sini ini rumusnya N ditambah 2, E dikurang N plus 2. Misalkan di sini 29 dikurang 20 dikurang tambah 2. 29 dikurang 20, 9. Ya kan, 9. Lalu tambah 2 jadi 11. Jadi ada jumlahnya ada 11.
seperti ini. Jadi di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 dikurang 20, di 2 tambah 2, jadinya 9. Itu cara perhitungannya. Selanjutnya seperti ini, sama. Lalu kita lanjut untuk hasil uji coba. Ini kita ada perencanaan dulu pengujian seperti yang tadi teman-teman ya. Ini login dia bisa melakukan apa saja, bisa ubah profil, simpan profil, maupun detail beasiswa ataupun, nah ini ada keterangannya di sini teman-teman. Udah perekaman robotnya, jadi ada perekaman robot di sini. Dia menggunakan white box dan black box. Nah seperti ini. Nah ini uji cobanya test suite atau test script. Test script ini dia lihat scriptnya itu berjalan dengan baik atau tidak. Jika tidak baik maka akan menampilkan bahwa script ini tidak berjalan dengan baik, maka itu harus melakukan perbaikan terlebih dahulu. Lalu di sini ada final 2 test suite seperti ini sampai ke 4, kalau sampai 4 ya teman-teman. Lalu di sini pengujian gagal, tetapi berarti ada aplikasi lain yang berjalan pada saat pengujian. Nah ini hasil dari pengujian teman-teman, tes uji coba login dalam Symbion. Jika hijau berarti dia berhasil, jika warning berarti ada kesalahan. Di sini ada warning ada 3, sisanya benar. Nah di sini start off for virtual tester sheet 1, maka berhasil. Lalu reportnya ini menjabarkan suatu aktivitas selama proses pengujian. Nah ini dia akan membaca semuanya scriptnya, apakah berjalan dengan baik atau tidak, maka nanti akan memunculkan errornya. Ini hasil dari pengujian nih. Lalu ini proses pengujian. Jadi seperti itu teman-teman untuk mengenai pengujian konsep dasar mengenai pengujian sistem, dan saya mengambil sistem ini Symbion untuk menjadi studi kasus saya. Ini saya mengambil dari jurnal ataupun laporan dari Universitas Indonesia ya, salah satunya. Jadi segitu aja teman-teman untuk penjelasan mengenai konsep dasar pengujian sistem dan penjelasan mengenai studi kasus yang saya bawa. Sekian dan terima kasih. Saya perwakilan dari kelompok 1. Mohon maaf jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah. Shawty loves it, loves that I'm a dog. They don't want it, they scared of what I know. Told you the budget, I gotta get my own. Shout out my bros, this right here deserves a